Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mengulas tentang hal yang belum lama terjadi di negeri kita ini. Dan lucunya, hal-hal tersebut masih marak terjadi di era zaman sekarang, yaitu penggandaan uang. Nah, ini penggandaan ini. Seperti yang viral saat ini, yaitu kejadian yang terjadi di sebuah kawasan di Jawa Tengah, yang pelakunya itu sudah ditangkap, yang bernama Mbah Slamet. Jadi gimana ya, kadang nggak habis pikir, justru korban-korbannya adalah orang-orang yang bisa dikatakan orang yang berpendidikan, orang yang pernah mengenyam bangku sekolah, entah bangkunya yang dimakan atau gimana ya. Tapi ya inilah fenomena yang sejak dulu terjadi, di mana orang-orang yang sedang terlilit sebuah masalah, misalkan hutang pihutang lah, yang pastinya urusannya nggak jauh-jauh dari masalah hutang pihutang ya. Kayaknya kalau untuk urusan gaya hidup ataupun kebutuhan hidupnya nggak mungkin orang sampai lari ke arah sampai cari-cari ataupun mengikuti prosesi ritual penggandaan uang atau apa ya. Nah ini kayaknya nggak hanya di Indonesia ya, walaupun saya pernah dengar untuk orang-orang seperti di berasal dari Malaysia ataupun Singapura pun ada ya. Ya faktornya pun tadi ya, mungkin faktor kebutuhan uang ya. Nah hal-hal ini sangat miris sekali, dan saya mau mengulas tipe-tipe seperti apa saja sih orang-orang yang bisa terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Yang pertama ya, tipikal orang itu walaupun dia berpendidikan, walaupun sampai S2 lah ataupun S3, kalau memang faktor lingkungan keluarganya ataupun lingkungan sosialnya yang dekat dengan dunia-dunia klinik ataupun mistik ya, terus yang tipikal orang yang sangat meyakini dengan hal-hal yang berbau ataupun meyakini apa ya, ramalan misalkan seperti itu. Lalu dia meyakininya adanya kekuatan khodam, dia meyakini sebuah tuah dari benda ajimat ya, ataupun benda-benda macam-macam ya. Nah ini saya sendiri sebagai seorang kolektor ya, kolektor benda pusaka, keris-keris terutama ya, seperti yang pernah saya ulas sebelum-sebelumnya ya mengenai fenomena keris. Jadi bagi saya yang pernah menyimpan keris lebih dari 500, saya pernah mengkoleksi segitu banyak untuk urusan dunia kegoiban itu gimana ya, saya hanya merasakan ibarat kata hanya seni budaya sejarah nenek moyang masa lalu. Kalaupun ada tuah ataupun lain-lain itu kan wasilah sifatnya ya, dan untuk asihan kah, untuk tolak bala atau apa itu walau alam, karena kembali lagi itu tetaplah benda, dan kalaupun ada sebuah kekuatan itu walau alam, dan kita tidak menampik segala sesuatu yang berkaitan dengan gaib, karena Allah juga menciptakan makhluk gaib ya dengan berbagai macam jenisnya ya. Nah kalau orang-orang sudah meyakini kepada sebuah kebendaan yang mustika, batu akik atau apa segala macam, dikait-kaitkan dengan masalah khodam ataupun makhluk penunggu lah yang sifatnya gaib ya. Nah itu bisa saja orang-orang seperti itu mudah percaya dengan hembusan apa ya, terkesan meyakini kalau yang namanya penggandaan uang itu ada dan bisa, sampai orang itu lupa bagaimana sih gaib itu bisa menghasilkan uang, sedangkan makhluk jin tidak bisa menciptakan uang atau mencetak uang. Yang punya kebiasaan mencetak uang itu kan hanya manusia. Nah hanya saja dibuat pola sedemikian rupa si pelaku ya, terutama dukun seperti Mbah Slamet ini kan meyakinkan kepada para korban-korbannya ini kan dengan berbagai hal. Nanti kodam anu ini tuh begini yang nanti akan bisa membantu melipat gandakan, misalkan dari uang selembar jadi 10 lembar gitu. Kayaknya hanya mesin printer yang bisa begitu. Nah orang yang berpendidikan sampai lupa ke arah itu ya.
logikanya ataupun akal sehatnya nggak jalan. Dan belum lama juga setelah kejadian viralnya Mbah Selamat tersebut kan belum lama terjadi lagi seorang ibu-ibu berusia sekitar 63 tahun yang terkena juga ya. Jadi simpanan emasnya dan uangnya sekitar 35 jutaan itu akhirnya kena tipu. Nah, tipe-tipe lainnya ya yang bisa terjadi itu lagi biasanya orang-orang yang biasa mendatangi tempat-tempat keramat ya. Dia kalau datang ke tempat keramat merasa seperti mendapatkan sebuah kekuatan lah atau apalah, berkah lah atau apa ya, walaupun itu hanya sifatnya sugesti ya, karena yang namanya keberkahan itu kan hanya cukup minta kepada Allah ya. Kalaupun sifatnya berziarah saja, walaupun ada unsur karomah atau apa ya, itu walau alam ya, untuk dapat atau tidaknya, baik buruknya untuk kitanya walau alam, yang penting tujuan kita baik dan tetap kepada junjungan kita ya, yaitu Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak orang-orang yang juga nggak paham mengenai praktek-praktek penggandaan tersebut bisa membuat orang itu menjadi yakin. Salah satunya adalah apa? Banyak pelaku-pelaku yang memiliki kemampuan keilmuan yang bisa dinamakan ilmu hijab. Nah, ini ilmu hijab nih. Bagi orang-orang yang memiliki ilmu ini lalu otaknya itu, otak kriminalnya besar, nah, itu mudah sekali menjadi penipu. Kenapa saya mengatakan itu ilmu hijab? Karena saya sudah sekitar 20 tahun yang lalu saya berkutat dalam dunia itu dan saya mengetahui ABCD-nya. Dan di orang yang paling saya kenal dan kenal rapat banget itu di wilayah saya itu ada 4 orang. Yang satu sudah insaf. Ya udah insaf, betul. Wallahi, saya bukan ngomong bohong ya. Saya kenal banget orang-orang tersebut yang ahli dalam bidang hijab. Jadi misalkan begini, dalam satu karton ataupun kardus ya, kosong, lalu hanya dipancing dengan 1 lembar misalkan. Ini buat pancingan 1 lembar, lalu tutup rapat dan disaksikan orang banyak, bisa orang banyak. Lalu dalam hitungan 3 menit misalkan, bahkan 1 menit, itu tergantung si orangnya ya, yang memiliki ilmu hijab tersebut, itu tiba-tiba yang 1 lembar bisa memenuhi 1 kardus. Secara logika dan akal sehat nggak mungkin terjadi. Bagaimana uang itu bisa berpindah? Nah, ini permainan ilmu hijab di mana mata kita, ya batin kita lah segala macam itu sudah terkunci dengan kegoiban tadi, unsur ilmu hijab tersebut. Dan uniknya, uang yang dalam kardus tersebut itu bisa kita pegang dan bisa kita buktikan bahwa itu uang asli. Dan uang itu akan hilang kembali jika si pelaku yang memiliki ilmu hijab tersebut menginginkan hilang lagi, akan hilang lagi. Dan memang nyatanya tidak bisa digunakan dan itu hanya temporari. Dan kalaupun dia bisa menggandang uang sebanyak itu, mungkin hidupnya sudah kaya raya. Ya, tapi karena berdalihnya macam-macam ya, bahwa orang yang memiliki ilmu itu yang bisa menggandang uang itu, dia tidak bisa menikmati hasil dari penggandaan uangnya itulah. Alasannya seperti itu. Akhirnya ya dia menjadikan modus itu untuk mendapatkan pasien-pasien ataupun korban yang kena tipu ya. Dan ada lagi yang pemain-pemain besar ya, seperti yang sudah ditangkap nih yang kalau ngeluarin uang dari belakang itu kan ya, itu sempat viral, bahkan sampai banyak marketingnya ya. Ya jelas itu memang sudah dikonsep sedemikian rupa untuk orang meyakini dia bisa menghadirkan uang segitu banyak, bahkan tidak hanya uang rupiah tetapi uang luar negeri pun ada dan jumlahnya nggak sedikit, tetapi ujung-ujungnya akhirnya penipuan. Nah, itu penggunaan ilmu hijab. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Dia hanya tangannya di belakang lalu mengeluarkan uang. Walaupun para ahli magician kah, orang yang biasa dalam dunia sulap ataupun apapun mencoba membongkar, ya tetap nggak akan bisa, karena
Bagaimana mungkin misalkan kursinya dia kan besar gitu kan, lalu dia bisa mengeluarkan uang gitu kan. Nah, bagaimana dia menyimpan uangnya? Sebetulnya uang itu sudah ada disediakan mungkin sekitar 100 meter dari lokasi dia duduk, mungkin bisa 5 meter ataupun berapa ya. Nah, itu konsep ilmu hijab. Jadi uang itu yang dipindahkan, walaupun nyatanya uang yang dihadirkan adalah uang palsu ya, karena nggak mungkin uang asli, dan memang nyatanya terbukti uang palsu. Nah, bagi orang-orang yang berpendidikan ataupun ya katakanlah orang yang sekolahnya tinggi ya, bahkan memang buktinya ada seorang ibu yang dari anggota DPR ya, dan sampai meyakini ya, mempercayai banget ya bahwa seorang tokoh itu bisa menggandakan uang. Dan mohon maaf, saya nggak bisa sebut itulah karena harus dia sudah menjalani hukuman, dan si ibu itu juga ya mungkin sudah mudah-mudahan tersadar lah. Dan itu kayaknya udah banyak yang tahu siapa dia pelakunya ya, karena sampai sekarang pun saya juga masih sedih ya. Sedihnya apa? Masih banyak orang-orang yang masih percaya dan bahkan sampai membuat rumah darurat atau tenda ya, karena meyakini akan dapat uang. Tapi faktanya yang datang ke sana itu justru sudah setor uang tidak sedikit, 5 juta, 7 juta, 14 juta, bahkan lebih. Nah, dan ada salah satu kerabat saya pun sampai saat ini masih ke sana. Bahkan keluarganya sudah susah ngomonginnya. Hanya saja sayangnya waktu dan jarak saya agak-agak susah ketemu. Kalau ketemu mungkin saya akan bantu untuk menghentikan dan ikhlaskan uangnya lah, karena dia kalau nggak salah setornya itu sekitar 7 juta ya, tapi biaya lain-lain untuk akomodasi dan segala macam itu sudah besar ya. Nah, itu hanya satu contoh di mana tadi saya menyebut adalah seorang ibu yang dari anggota DPR ya, sampai meyakini adanya praktek penggandaan uang itu ada, karena memang dia pernah menyaksikan sendiri. Nah, ya gimana gak percaya? Jelas dia akan percaya karena dia menyaksikan sendiri, padahal itu ilmu hijab. Bagaimana terjadi yang tidak, misalkan saya nggak bawa apa-apa, tiba-tiba saya mengeluarkan uang banyak, otomatis orang akan tertegun ataupun kaget ya, wow, bagaimana itu terjadi. Nah, itulah ilmu hijab. Nah, tapi kembali lagi kepada tipe-tipe orang yang mudah meyakini itu juga ya. Ya, satu hal tadi, faktor kebutuhan. Kalau udah bicara soal kebutuhan ataupun tuntutan ataupun yang sifatnya terdesak, orang maunya serba instan. Kalaupun ada media cara pesugihan mungkin akan dilakukan, karena saya ketemunya bukan sekali dua kali orang-orang tersebut ya. Saya menemukan orang yang menghubungi saya untuk minta ditunjukkan di mana tempat orang bisa ritual mendapatkan tuyul, lalu sampai yang praktek-praktek kawin dengan jin. Katanya nanti kalau udah kawin dengan jin, setiap minggu dia akan dapatkan perhiasan lah, kalau dengan syarat sediakan kamar khusus, lalu nanti setiap malam Jumat berhubungan, lalu nanti dapat emas ini dan itulah, katanya seperti itu. Lalu tempat-tempat pesugihan lainnya lah, karena mereka menganggap ataupun kerabat-kerabat yang kenal dengan saya, karena saya biasa konten ke tempat-tempat yang sifatnya angker lah, atau apa, gua-gua di mana-mana. Jadi mereka mengkait-kaitkan kepada saya seolah-olah tahu tempat-tempat tersebut, padahal bisa dikatakan sampai kapanpun nggak akan bisa, kalau memang hati kita masih punya keimanan walaupun sedikit. Karena apalagi untuk orang-orang yang beragama, pasti sedikitnya 1% itu masih punya keimanan, jadi nggak akan mungkin bisa kayak seperti itu ya. Nah, kalau sejak dulu mungkin fenomena mengenai babi ngepet lah, apalagi pesugihan ular apalah ini dan itu kan sudah sejak dulu, bahkan diperkuat lagi dengan mitos-mitos, cerita-cerita dan juga film-film ya yang mengisahkan tentang dunia-dunia pesugihan. Akhirnya sampai zaman sekarang pun masih ada orang yang mencari pesugihan. Nah, tapi kalau sekarang saya bicara tentang mengulas tentang dunia penggandaan uang, nah saya hanya menekankan hati-hati deh. Kayaknya bukan hati-hati lagi, udah hentikan, udah jangan didengarkan ataupun jangan diyakini. Konsepnya para pelaku-pelaku tersebut zaman sekarang sudah canggih.
dia bikin iklannya di medsos-medsos ya, di Facebook, Instagram, di mana-mana kan, dengan kata-kata yang sebetulnya bagi orang yang mau berpikir, mana mungkin ada orang yang sampai sehebat itu bisa menggandakan uang yang katanya menyelesaikan masalah lilitan hutang lah, inilah itulah, itu udah banyak banget sih. Dan karena faktor kebutuhan terdesak, akhirnya menghubungi via WA misalkan assalamualaikum mbak, atau eyang atau siapa gitu, saya namanya ini, oh ya masalah anda apa, saya punya hutang begini, berapa hutang anda, hutangnya 1 miliar gitu, bisa bantu nggak mbak, misalkan gitu. Oh hutang anda ini, anda nanti begini, nanti itu dibikin pola ya, dibikin pola agar anda bisa meyakini. Kalau jarak jauh silakan transfer, kalau jarak dekat atau apa silakan datang sendiri. Jadi dia mengajak untuk datang, jadi seolah-olah untuk meyakinkan bahwa si mbah itu benar gitu, amanah, seolah seperti itu ya. Jadi ya terjebaklah di situ yang jaraknya jauh karena berpikirnya waduh ini udah dikejar-kejar waktu lah, dikejar hutang lah atau apa, akhirnya misalkan diminta pertama 15 juta, udah jelas lagi terlilit hutang, suruh cari duit, ya berhutang-hutang deh, sahabat sana sahabat sini untuk dapetin uang, kirim ke sana ke si mbah itu, padahal uangnya nggak diapa-apain. Dan akhirnya dijanjikan, dan kalau mungkin dirasa sudah orang ini, si korban ya sudah, uangnya sudah mentok, ya sudah diblokir. Bagi yang datang, nah ketemuan segala macam, nah ini resikonya seperti kasusnya Mbah Selamat, ya udah deh diracun dah. Dan kejadian ini bukan sekali dua kali ya. Nah semoga untuk kejadian seperti Mbah Selamat tersebut menjadi sebuah pelajaran penting bagi masyarakat ya, terutama bagi orang-orang yang terlihat masalah keuangan ya. Kalau bisa, bukan kalau bisa, stop deh, jangan lari-lari, capek kalau lari-lari. Jangan berusaha ataupun berikhtiar dengan cara-cara seperti tadi ya, penggandakan uang. Ada lagi yang dulu-dulu nih, uang UB, uang Brazil katanya bisa digandakan, uang bingung itu UB itu. Lalu uang 100 rupiah zaman dulu yang perahu layar gitu. Nah itu siklus hal seperti itu lagi, ini permainan mafianya gila-gilaan banget. Antara yang katanya si dukun A itu memiliki wakil ini, bahkan tak jarang pula ada pihak-pihak yang mengatasnamakan aparat ya, aparat hukum nih. Jadi seolah-olah biar si korban ini meyakini bahwa si mbah ini bener, bahkan kenalannya aja seorang aparat hukumnya, padahal satu jaringan penipuan ya. Nah untuk yang pencari barang-barang ini nih, barang-barang anti cukur ya, seperti rantai babi, merah delima ataupun apapun ya, yang konon katanya bisa menjadi media menarik uang, harta karun lah atau apa, stop. Udah dari dulu-dulu itu hanya isu semata yang dibuat sedemikian rupa orang untuk meyakini. Bahkan saya sempat masuk dalam lingkungan itu ya, dalam arti memburu barang-barang tersebut ya, seperti jenglot, batara karang itu pun pernah cari ya. Saking penasaran, sampai di mana sih orang hebat banget gitu, katanya kalau ada batara karang dia bisa mendatangkan uang, cukup pakai kipas angin katanya. Si batara karangnya lalu pakai kipas angin deh gitu. Kayaknya nih aduh gak masuk akal banget gitu, saking pengen tahu ya. Tapi ya alhasil capeknya doang, nongkrong sana nongkrong sini, ngobrolin ini, nanti yang salah satunya yang ininya si marketingnya lah menghembuskan cerita yang saya yakin ditambah-tambahin, si abah ini begini, bisa begini, bisa begitu. Nah itulah fenomena di negeri kita ini seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, kita harus paham bahwa setiap ujian, cobaan lah bahasanya umumnya seperti itu, walaupun gak pernah sekolah tapi merasa diuji gitu kan, kita hanya lupa aja deh. Bagi yang merasa sedang mengalami kesulitan, kita berikhtiar dengan cara agama kita ya. Bagi yang Islam, berdoa deh, yakin berdoa, karena pegangan yang patut kita pegang adalah berdoa kepada Tuhan kita sendiri ya. Dan jangan pernah berkurang sedikit pun keyakinan kita kepada Allah ya. Dan Allah itu pernah berkata ya, entah di hadis, entah di apapun, pasti para penceramah ataupun siapapun pernah menceritakan ya, dan kita pernah mendengar
bahwa Allah akan mengabulkan apapun yang diminta oleh tiap umatnya. Dan harus yakin ya, cepat atau lambat itu kembali lagi kepada diri kitanya dan bagaimana cara kita minta kepada Allah. Jadi kadang-kadang kita juga lupa ya, kita enak aja minta sama Allah, padahal permintaan Allah kepada kita adalah jalankan perintah ya. Kita menjalankan perintahnya aja lalai, lalu kita enak aja minta kepada Allah untuk cepat dikabulkan segala macam. Nah ini itu polemik yang harus dikaji lagi antara diri kita sendiri dan Tuhan kita sendiri ya. Jadi biar nggak aneh-aneh, jangan sampai kita merasa Allah nggak adil sama kita lah, Allah tidak sayang pada kita. Nah itu pola-pola pemikiran itu harus dihilangkan ya. Jadi harus kembali lagi kepada fitrahnya kita, kepada ya kita sebagai umat beragama, dan bagaimana kita kepada Tuhan kita, agar kita tidak mudah terjerumus ataupun menjadi bagian dari golongan-golongan orang-orang yang seperti tadi ya. Jadi kembali lagi, urusan penggandaan uang ataupun perburuan harta karun dengan cara klinik ataupun ritual A, B, C, D, jangan dipercaya. No, jangan dipercaya. Panggilan perut nih, kayaknya oke nih. Oke, di bulan Ramadan ini semoga saudara-saudara semua, teman-teman di Caruban Misteri Channel dalam kondisi sehat walafiat dan bisa menjalani ibadah puasa dengan lancar ya. Amin ya robbal alamin ya. Dan semoga semua keluarganya juga sehat walafiat semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa dikaji ya, agar tidak ada lagi korban-korban yang tertipu dengan praktek-praktek seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.